5, 4, 3, 2, 1. Oknum Sekda Burhanuddin sembunyi kunjungan kerja Menteri Hadi Cahyanto. Perwakilan Pemkab Bogor hanya dihadiri Bupati. Bogor, tanggal 29 September tahun 2023. Kunjungan kerja Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto di Kota Bogor kemarin menyisakan pertanyaan besar publik atas ketidakhadiran sosok Sekda Burhanuddin. Apakah si pengecut itu sehingga untuk hadir mendampingi Bupati Burhanuddin tidak berani? Menjadi sorotan dan pertanyaan publik, terutama pertanyaan wartawan kepada Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto tentang keterlibatan oknum Sekda Burhanuddin pada mafia tanah mafia hukum wilayah Kabupaten Bogor. Terlebih oknum Sekda Burhanuddin sebagai otak dalang intelektual dari semua aksi rampas berkedok HPL Pemda Produk Rekayasa yang sekarang telah terjadi bertahun-tahun di 4 desa dan saat ini telah meluas hingga hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kerjasama caplok lahan dengan para mafia tanah mafia hukum dengan PT Abal-Abal, PT KAA Anak, PT Sumarekon, TBK Background, PT MCI, KJA Golf dan PT KAA Karunia Alam Abadi milik Muljadi Budiman, salah satu tokoh dari 9 naga. Begini statemen Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis yang telah terzolimi selama 7 tahun 9 bulan oleh kebiadaban mafia tanah mafia hukum wilayah Kabupaten Bogor. Ini ungkapannya. Saya Jimmy Mamesah mewakili warga petani penggarap di Gunung Gelis mengucapkan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas perintahnya untuk menghapus mafia tanah dan mafia hukum di NKRI. Melalui Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto kemarin diinformasikan langsung dalam lawatan kerjanya di Pemkot Bogor. Saya pribadi mengapresiasi program Kementerian ATR BPN RI untuk melaksanakan deklarasi kota lengkap sertifikat 2023 di seluruh Nusantara. Juga tidak lupa ucapan terima kasih kami kepada seluruh jajaran Deputi dan staf Kemenko Polhukam yang telah memberikan rekomendasi kepada saya atas hak kepemilikan tanah dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu saya Jimmy Mamesah, dan menyatakan bahwa kesalahan murni oleh Pemda Kabupaten Bogor melalui HPL buatan rekayasa oknum Sekda Burhanuddin bersama kroni-kroninya. Walaupun fakta di lapangan tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan Kemenko Polhukam secara brutal, oknum-oknum tersebut kurang puas bersikeras bahwa tanah tersebut adalah hasil pembelian HPL oleh Pemdakap Bogor dan menunjukkan sertifikat palsu ciptaan oknum Burhanuddin dan Muljadi Budiman di Jalan Pramuka. Sertifikat yang mereka tunjukkan itu cacat hukum karena mana mungkin status tanah saya itu murni. Tanah saya dibeli sejak tahun 72 sampai 73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, plotingan BPN, blokiran BPN, sudah diakui Polhukam dan instansi negara. Kok bisa di HPL Pemda ciptaan oknum Burhanuddin dan dijual kepada PT KAA Bemper dari PT Sumarekon, TBK Background, PT MCI, KJA Golf, KAA Karunia Alam Abadi milik Muljadi Budiman, tokoh 9 naga. Melalui pendana dari semua insiden adalah PT Sumarekon, TBK melalui semua settingan dari oknum Sekda Burhanuddin. Seperti pengeroyokan pada insiden Minggu, tanggal 24 September tahun 2023 kemarin, tim Jimmy Mamesah dan warga petani penggarap akan memasang plang di lahan 70 hektar di Gunung Gelis yang secara sah milik saya itu disetting sebelumnya dengan para aktor intelektual oknum ormas, preman bayaran, dan ada juga keterlibatan oknum TNI yang dibayar oknum RW Lukas Kabandungan melalui settingan oknum Sekda Burhanuddin, dan selaku pendananya dari setiap aksi adalah Muljadi Budiman, tokoh 9 naga. Mau sampai kapan ini terjadi kekerasan, intimidasi, suap dan tipuan 378 mereka lakukan? Sebelum pemasangan plang yang kedua kali kami sudah melapor melalui ketut dari tim Jimmy Mamesah.
Sudah 3 kali berturut-turut akan tetapi Polsek Sukaraja selalu menghindar dengan beragam alasan yang tidak jelas berdalih dan menjanjikan waktu yang akhirnya tidak terlaksana dan terakhir mengatakan tanah itu bersengketa dengan PT KAA. Kemudian saya Jimmy Mamesah selaku pemilik tanah menghubungi Polsek Sukaraja pun sama jawabannya. Saya bilang kapasitas Kapolsek itu sebagai pelayan masyarakat jadi tidak pantas berbicara seperti itu yang tidak ada kapasitas. Bahkan saya menyatakan jika benar Kapolsek untuk buat pernyataannya tersebut secara tertulis. Jawaban ngawur seakan mengada-ada, jelas sekali bahwa ini pun sudah terindikasi masuk angin. Dan akhirnya kami minta bantuan kepada Pak Ketut, orang kepercayaan saya, dan Pak Ketut minta bantuan kepada Pak Wayan Handi dan Wayan Handi menyanggupi dan yang jadi komandonya diserahkan kepada Pak Talib, di mana sebelum ada pemasangan mengatakan kalau ada yang menanyakannya bilang kita dari tim anak buah Pak Andika Perkasa mantan Panglima TNI atau dari Koramil. Ternyata pada waktu pemasangan plang terjadi insiden preman-preman berbaju ormas menghadang tim untuk tidak memasang plang. Mereka ngotot sama TNI, menginjak-injak wibawa dan marwah TNI. Mereka mengatakan cabut masker dan mereka memperlihatkan sertifikat bodong, yaitu sertifikat HPL yang sudah habis masanya. Sertifikat garap pacul bukan memiliki tanah. Akhirnya seorang TNI mengatakan terkesima yang tidak layak, seharusnya itu bukan kapasitas TNI. Harusnya TNI mengamankan. Dan setelah itu mengatakan boleh dipasang plang tetapi jangan difoto, dan beberapa oknum ormas berteriak mengatakan bakar-bakar, mobil, saksi mata, saksi rekaman semua ada. Dan akhirnya tim Pak Ketut bilang jangan, dan Pak Ketut mau dikeroyok oleh oknum preman dan Lukas mengatakan tanah ini sedang ada di pengadilan. Lalu Pak Ketut bilang yang berperkarakan PT KAA dengan Kampung Quran bukan Pak Jimmy. Pak Jimmy belum pernah jual beli. Kemudian mereka diam pergi ketakutan karena dari perkataan Pak Ketut mereka dibungkam bahwa mereka telah melakukan jual beli di bawah tangan dengan disaksikan oleh para notaris abal-abal. Saya menghimbau agar para konsumen untuk berhati-hati untuk melakukan transaksi pembelian untuk perumahan. Bahkan para konsumen akan melakukan tuntutan atas segala tindakan yang merugikan yang dilakukan pihak PT yang melakukan penipuan. Sumber kejahatan ini bersumber dari Oknum Sekda Burhanuddin, orang nomor 2 di Pemkab Bogor yang telah melakukan kejahatan, penindasan kepada seluruh masyarakat di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, Gunung Gelis dan lain-lain, dan dibantu Eko sebagai eksekutornya. Dan ini penyebabnya, di-back oleh para pendana PT-PT penggarap berdasi yang menjadi eksekutor untuk lakukan suap menyuap, yaitu MCIKJA PT KAA Agung Kencana di bawah pimpinan Muljadi Budiman yang pernah mengatakan tanah ini sudah dia beli sama Ibnu Sutowo dan kemudian mengatakan sudah beli sama Pemda. Sekali lagi silahkan mafia-mafia tanah berperang di pengadilan dengan Pemda, dan saya Jimmy Mamesah pemilik tanah sudah melapor ke kepolisian Bareskrim dan ke POM karena ada keterlibatan oknum marinir yang mencaci maki dengan membuat skenario-skenario settingan di lapangan yang tidak pantas dan tidak layak. TNI itu semua bersandiwara di belakang peristiwa. Mereka semua pelaku. Koswara Pasir Angin dan Lukas Kabandungan, oknum marinir Bambang Kundarto dibantu oleh oknum pengacara PT KAA yang menjadi back, dan semua yang memerintahkan TNI adalah Talib dan yang memperkenal saya adalah Wayang Handi. Ternyata dari itu semua adalah settingan untuk menambah kisruh. Penipuan ini saya akan laporkan semua dan tinggal menunggu waktu saatnya lanjutkan ke Mabes Polri, Bareskrim, dan POM karena ada keterlibatan oknum TNI yang melakukan tindak kejahatan. Tangkap dan penjarakan mereka hukum seadil-adilnya, jangan beri akses mereka lakukan suap sana-sini, karena sudah ada contoh suap yang mereka lakukan kepada Kemenko Polhukam. Mereka oknum-oknum itu memberikan suap dengan uang 75 miliar. Akan membagi tanah saya, dan juga akan memberikan wanita penghibur agar proses penyelesaian tanah saya ditolak, tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Kemenko Polhukam. Ini jelas pola kerja mirip teroris, selalu melakukan sesuatu hanya untuk meloloskan dari jerat hukum. Para oknum-oknum yang terlibat sudah menyalahgunakan pangkat jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi. Ini bukan karakter bangsa kita, terlebih mana mungkin tega pemimpinnya mampu menzolimi rakyatnya sendiri.
Terlebih sakit hati kami atas penghinaan yang dilakukan preman-preman bayaran oknum Lukas berani tanpa sungkan meneriaki dengan kata-kata kotor kepada TNI yang mengawal mengamankan pada saat pemasangan pelang dilakukan. TNI adalah kebanggaan negara kita, tetapi mereka telah berani menginjak-injak marwah tertinggi negara kita. Mereka seakan kebal hukum kepada siapapun mereka berani tantang. Dan dari semua itu saya Jimmy Mamesah dan warga petani penggarap 4 desa sepakat berkomitmen akan bergerak bersama menggiring oknum-oknum yang terlibat dalam rampas paksa beli tanah rakyat secara mengintimidasi bawah tangan yang berujung HPL. Kami akan terus berjuang sampai darah penghabisan, segera tangkap dan penjarakan hukum seadil-adilnya, ucap Jimmy Mamesah menutup wawancara. Saya Jimmy Mamesah, rakyat yang terzolimi selama 7 tahun 9 bulan akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka, Redaksi.